dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LP3 UNES Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 18 Kota Tegal, dan pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran mengenai materi menulis puisi kelas 8. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari berinteraksi, Meraih mimpi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8B. Apa kabar? Semakin baik. Luar biasa. Mudah-mudahan setiap hari seperti yang kita ucapkan ini, ya, seperti yang kita ucapkan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin baik setiap harinya, semakin baik nasibnya, semakin baik karakternya, semakin baik rupanya juga, ya, makin senang bersih-bersih dan semakin baik akhlaknya terutama, ya. Hari ini ketemu dengan Bu Pipit, artinya pelajaran Bahasa Indonesia. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Berangkat semua, ya. Alhamdulillah tidak ada bangku yang kosong hari ini, semua berangkat. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Lucy yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bisa membawa kita kepada pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Coba sekarang Bu Bibit mau cek semangatnya, ya. Coba cek semangat berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke, terima kasih. Hari ini di pelajaran bahasa Indonesia, Bu Bibit akan mengajak kamu semua untuk menjadi seorang penyair, ya. Menjadi seorang penyair. Apa itu penyair? Orang yang menulis puisi. Pintar sekali. Hari ini Bu Bibit akan mengajak kamu menjadi seorang penyair dengan berlatih menulis puisi, ya. Sebelum pelajaran ini, sebelum hari ini kita sudah belajar mengenai materi puisi, ya. Masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari pada materi puisi? Oke, ada unsur puisi. Unsur puisi itu terdiri dari berapa? Dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Bagus. Unsur fisik apa saja? Masih ingat? Tipografi, terus imaji, kata konkret, diksi, terus rima dan gaya bahasa. Satu lagi selain unsur fisik ada unsur batin. Apa saja unsur batin puisi? Tema, terus amanat, terus rasa dan juga nada. Ya, betul, ya. Selain kita sudah itu tadi mengenai kita sudah mempelajari unsur puisi, ya, unsur pembangun puisi, ada unsur batin dan unsur fisik. Selain itu kita juga sudah belajar menyimpulkan isi dari suatu puisi, ya. Dan hari ini Bu Bibit akan mengajak kamu menjadi seorang penyair dengan berlatih menulis puisi. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu caranya menulis puisi? Sebelum kita berlatih menulis puisi, kita akan simak terlebih dahulu sebuah pembacaan puisi, ya.
Kamu simak baik-baik, kamu dengarkan baik-baik pembacaan puisi yang akan Bu Wit setel berikut ini ya. Indonesia, serta berumur nganu dan menyanyi kecil lagu. Ya, sudah. Tepuk tangan boleh? Ya. Ya, tadi sudah kamu simak sebuah pembacaan puisi ya. Coba sekarang Bu Wit mau bertanya. Pembacaan puisi yang kamu simak tadi apa ya? Itu puisi bercerita tentang apa? Tentang Indonesia. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menyimak pembacaan puisi itu? Ada kebanggaan, terus apa lagi? Ada haru, ya betul ya, itu cerita tentang seseorang yang ingin mengabdi secara sederhana kepada Indonesia, tapi dia bertekad akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, apa namanya, dari perasaan itu, dari sebuah perasaan bangga yang dirasakan oleh seorang penyair, bisa tercipta sebuah puisi. Nah, kamu pernah merasakan sesuatu tidak? Pernah. Apa contoh rasa yang pernah kamu rasakan? Perasaan apa yang pernah kamu rasakan? Ada perasaan sakit. Oke, terus selain itu? Sedih. Oke, terus apa lagi? Senang. Terus? Gelisah. Terus? Takut. Ya, betul ya. Semua perasaan itu ya, itu bisa, kalau bisa kamu tangkap, kemudian apa namanya, kamu lukiskan, itu bisa menjadi sebuah karya puisi ya. Kamu bisa meluapkan, bisa merangkai isi pikiran dan isi perasaanmu menjadi baris-baris puisi. Kamu punya karya. Dan yang kedua, kalau kamu sudah bisa merangkai apa namanya, sebuah perasaan ataupun pikiran menjadi sebuah puisi, kamu bisa menjadi seperti ini. Nah, siapa? Kamu kenal nggak ini? Siapa? Mana? Siapa itu? Mbak Firda dan Mbak Faiza. Foto sama siapa itu? Sama Pak Kepala Sekolah ya. Kenapa dia bisa mendapat piala itu? Lomba, memenangkan lomba. Iya, betul. Mbak Firda sama Mbak Faiza itu mendapatkan juara 1 dan juara 2 dalam lomba cipta puisi tingkat pelajar SMP Kota Tegal ya. Selain mereka itu sampai nanti sampai mereka lulus, sampai mereka punya anak, akan terkenang itu kejuaraan, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, itu manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, kita bisa memiliki karya dari perasaan yang kita punya ya. Yang kedua, kalau kita bisa tekun berlatih, kita bisa menjadi juara. Oke, nah sesuai dengan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan berlatih menulis puisi dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan media gambar ya, sesuai dengan tujuan hari ini. Hari ini nanti kamu akan menentukan tema yang sesuai dengan gambar secara kreatif. Tujuan yang kedua, nanti kamu menentukan diksi yang sesuai dengan tema gambar. Yang ketiga, kamu nanti akan menyusun diksi menjadi larik-larik puisi. Dan yang keempat, kamu akan berlatih menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi ya. Hari ini kita akan berkelompok ya, kegiatan kita hari ini kita akan berkelompok. Kemudian kamu, setiap ketua kelompoknya akan memilih nomor undian untuk menentukan gambar apa yang akan kamu pilih ya. Gambar itu nanti kamu diskusikan untuk ditentukan temanya ya. Setelah tema, nanti tentukan diksinya. Oke, kita langsung saja ya membentuk kelompok secara heterogen, secara bermacam-macam ya. Jadi nggak perempuan-perempuan semua, laki-laki semua, tidak. Tapi kita akan membentuk kelompok dengan heterogen, secara macam-macam dengan berhitung ya. Hitung 1 sampai dengan 4, nanti kalau sudah 4, ulangi lagi ya. Dimulai dari Raihan Muzaki, silakan hitung 1 sampai dengan 4. Kalau sudah pada hitungan 4, ulangi lagi ke hitungan 1. Hitung mulai dari Raihan Muzaki. 3, 4, 1.
kita akan berlatih membuat puisi, tapi Bu Wiwi tidak akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah puisi, tapi kamu akan cari sendiri, kamu pecahkan sendiri permasalahannya bagaimana caranya membuat sebuah puisi dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Karena sekali lagi kita hari ini akan belajar membuat puisi dengan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan media gambar ya. Sekarang Bu Wiwi akan bagikan LKPD-nya. Nela bantu Bu Wiwi ya. Iya, satu orang satu. Semua sudah menerima LKPD-nya? Coba sekarang kibar-kibarkan LKPD yang sudah kamu terima. Kibar-kibarkan. Oke, baik. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Pada LKPD yang sudah kamu terima, di pojok kanan atas itu ada apa? Ada nama dan kelompok. Jadi pada kolom itu jangan lupa kamu tuliskan nama dan kelompokmu. Rofa kelompok 1, Arini kelompok 1, Syifa kelompok 3, misalnya seperti itu ya. Nama lengkap jangan lupa. Kemudian berikutnya kamu perhatikan langkah kegiatan. Langkah kegiatan 1 apa itu? Langkah kegiatan 1 apa itu? Mengamati gambar. Berdiskusi bersama kelompokmu, kemudian amatilah kartu gambar yang kelompokmu pilih. Ya, nanti setiap ketua kelompok akan maju ke depan untuk mengambil undian yang untuk memilih gambar yang akan kamu tentukan sebagai temanya. Setelah kamu diskusi mengenai gambar itu, ya Raihan Muzaki, berikutnya kamu tentukan tema dan kata kunci atau diksi ya. Kamu silakan dengan kelompokmu bertukar pikir, jangan takut salah, pikirkan kata-kata atau diksi yang terkait dengan tema itu sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya ya. Kamu diskusi dengan kelompokmu, setelah itu kamu tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Lihat kolomnya? Sudah ya. Tulis di situ semuanya sebanyak-banyaknya, jangan takut salah. Nah, setelah kamu berdiskusi, berikutnya kamu mengembangkan diksi-diksi itu menjadi sebuah puisi secara mandiri. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas semua? Berarti menulis puisinya mandiri atau kelompok? Mandiri. Menentukan diksinya mandiri atau kelompok? Menentukan tema berdasarkan gambarnya mandiri atau kelompok? Kelompok. Ya, oke. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang masing-masing ketua kelompok silakan menuju ke depan. Ya, gambar 1 kan dulu kan belakangnya ada. Sabar tuh. Ya. Belakang. Ya, oke. Alam Indonesia cerita, silakan dulu. Sudah menerima gambarnya? Sudah. Baik, ada yang menerima tema apa? Ada gambar, ya ada gambar ayah, ada gambar ibu, macam-macam gambarnya ya. Silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu untuk menentukan tema mengenai gambar itu. Berikutnya menentukan diksi sesuai dengan tema. Dari sini ada yang ingin bertanya? Nah, ini untuk pada kolom nomor 2 ini untuk apa, teman-teman? Ya, untuk mendaftar diksi ya. Jadi kamu diskusi sama kelompokmu, diksi itu ditulis di sini. Setelah itu kamu baru membuat puisi secara mandiri di lembar sini. Setelah puisinya ditulis, nanti kita akan tempelkan pada papan-papan pajang yang sudah Bu Wiwi sediakan.
Bisa dimulai dari sekarang ya, oke? Diskusi kelompok Bubit beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan diksinya. Dimulai dari sekarang, silakan. Teman terbaik bisa ya? Bisa, kayak gitu. Iya, bisa sekali. Iya, ditulis dulu. Ini ada setia, ada teman terbaik. Terus apa lagi? Teman sehidup semati. Boleh, teman sehidup semati. Boleh. Nyambung nggak? Nyambung aja. Teman sehidup semati. Iya. Ditulis aja semua, pokoknya yang temenmu katakan di daftar aja dulu. Semuanya sebanyak-banyaknya. Sudah dapat banyak. Terus apalagi Ramona belum menyebutkan. Kira-kira apa tema yang terkait dengan Sahabat sejati. sejati? Boleh. Terus apalagi yang kamu rasakan belum? Kamu kalau punya sahabat itu yang kamu rasakan apa? Tenang, bahagia. Terus apalagi? Sahabat itu dapat dipercaya. Oke. Adanya sahabat itu untuk apa? Teman dekat ya, untuk apa? Untuk bermain. Apa hanya bermain saja? Bermain, belajar. Puisinya bikin sendiri-sendiri gitu. Ini Apa? sama ya Bu, satu kolom? Iya, berarti kolom 1 sama kolom ini sama kolom ini sama. Kolom yang ketiga yang beda. Iya. Apa temanya? Ibuku. Iya, boleh. Pakai bahasa Indonesia. Aku mau ibu. Ibuku. Berikutnya. Gimana? Burung yang berkicau, udara sejuk, embun pagi yang jatuh di daun ini indah sekali. Iya, itu bagus tuh. Dan yang sari dan berjajar. Bagus sekali itu. Itu malah sudah bukan diksi tapi udah apa namanya berbentuk ini ya, sebaris kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus juga. Ya sip. Ada ini yang muncul, langsung tulis biar nggak lupa. Bertanggung jawab gitu aja. Bertanggung jawab gitu aja. Ayah adalah orang yang bertanggung jawab. Iya boleh, ditulis dulu kata-katanya semua di daftar. Kita tidak mencari arti, hanya berarti mencari diksi. Itu berarti mencari kata-kata yang terkait sama tema. Kan ayah nih temanya. Berarti apa ya? Kalau ayah, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kata-kata dulu ya, sayang. Terus apa misalnya? Sayang. Terus apa lagi? Diksi dulu loh, bukan puisi. Di sini tuh diksi, satu kata tok. Apa ya kira-kira tema ini? Alam. Diksi apa ya diksinya? Burung yang berkicau, Sejuk. pohon yang tinggi, Kali ini rangkai diksi-diksi itu menjadi puisi secara mandiri. Nah, di tahap ini kamu bisa mengubah diksi yang kamu kumpulkan itu menjadi kata konkret yang lain, atau ditambah dengan gaya bahasa yang lain, atau diganti dengan diksi yang lain supaya bisa ada rimanya dan sebagainya. Begitu ya. Buat puisi itu sekreatif mungkin. Silakan kamu bermain kata-kata di sini ya. Buat puisimu, kreasikan kata-katamu menjadi puisi sekreatif mungkin secara mandiri. Ya. Bubit beri waktu 10 menit saja untuk membuat puisi berdasarkan diksi itu. Dimulai dari sekarang. Silakan.
sudah semuanya ya? Sudah menyusun baik-baik puisinya? Ya, oke, baik. Setelah Bu Pipit berkeliling-keliling, ternyata Bu Pipit menemukan banyak bibit-bibit penyair di kelas 8B ya. Puisi yang dibuat oleh Naura, oleh kelompoknya Silvi, juga kelompoknya Mas Rivi itu ternyata bagus-bagus sekali, luar biasa. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kalian semua, keren ya. Bagus sekali, setiap kata-katanya itu punya makna yang lain, keren sekali. Nah, sekarang Bu Pipit ingin tidak hanya Bu Pipit yang melihat karya dari temanmu, kamu juga akan melihat karya milik teman-teman dengan kunjung karya. Ya, sekarang kita akan melakukan kunjung karya. Dalam kunjung karya ini ada 3 kegiatan. Semuanya boleh menghadap ke sini dulu. Menghadap ke sini dulu semuanya. Dalam kunjung karya ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kamu nanti tempelkan karya puisimu di papan-papan pajang yang sudah Bu Pipit sediakan itu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah kamu tempel, nanti Bu Pipit akan bagikan pirantinya. Setelah kamu tempel, kegiatan yang kedua adalah kunjungan, ya. Setiap kelompok nanti mewakilkan kelompoknya 2 orang untuk ulangi 3 orang, jadi yang jaga 1 orang, mewakilkan 3 orang untuk melakukan kunjung karya ke kelompok lain. Nah, pada saat kunjung karya itu, kamu silakan memberi tanggapan dengan menempelkan apa ini? Sticky note, ya. Kamu beri tanggapan mengenai apakah ada kata konkret di dalam puisi itu, kemudian bagaimana gaya bahasanya, tipografinya, pilihan katanya, rimanya, dan sebagainya. Kamu tanggapi sesuai dengan unsur pembangun puisi yang terkandung di dalam puisi teman-temanmu. Paham semua? Ada yang ditanyakan? Oke. Yakin ini nggak ada yang ditanyakan? Berarti yang menjaga stand berapa orang? Yang menjaga stand? 1 orang. Nah, kalau kelompok ini berarti yang menjaga stand 2 orang, yang berkeliling 3 orang. Oke ya. Bisa kita mulai kunjung karyanya dari sekarang?
setelah kamu melakukan kunjung karya, menempelkan puisi, kemudian menempelkan tanggapan melalui sticky note, kelasnya jadi bagaimana rasanya? Jadi berwarna-warni, jadi ramai ya. Nah kemudian sekarang gue mau tanya, kira-kira bagaimana puisi yang sudah ditulis oleh temanmu? Siapa yang mau mewakili memberi tanggapan? Ramona, silakan Ramona. Tepuk tangan dulu buat Ramona. Gimana Ramona, puisi yang dibuat oleh teman-teman bagaimana? Sesuai dengan tema. Terus? Isinya indah. Indah. Oke, terus? Mengandung rima Oh, menggunakan rima. Ya, terus apa lagi? dan sebagian besar tipografi rata kiri. Oke, sebagian besar menggunakan tipografi rata kiri ya. Puisi yang dibuat oleh teman-teman, Bu Wit sudah melihat. Oke, terima kasih tanggapannya Ramona. Kemudian Bu Wit mau tanya kepada teman-teman yang menjaga stand. Siapa yang menjaga stand? Oh, ada Rivi. Bagaimana Rivi? Teman-teman itu menanggapinya bagaimana? Menuliskan tanggapannya itu bagaimana mereka itu? Mengenai apa mereka memberikan tanggapan? Mengenai tulisannya, terus apa lagi dia? Mengenai tipografinya, terus apa lagi? Mengenai temanya. Selain itu ada lagi yang kemarin? Oh, tentang judulnya, terus apa lagi? Oke ya, dari kegiatan ini selain kelasnya jadi warna-warni ya, kamu juga sudah belajar untuk mengapresiasi karya puisi milik teman. Ternyata mudah bukan membuat puisi? Mudah, ada yang bilang mudah, ada yang masih berbilang tidak ya, yaitu memang tergantung dari masing-masing. Nah, tapi dari sini Bu Wit melihat ekosistem yang sangat bagus. Bu Wit melihat kamu bisa menulis, kemudian kamu menanggapi puisi itu berdasarkan unsur puisi, itu bagus sekali. Bu Wit melihatnya senang ya, selain kelasnya rame, kamu juga dapat banyak hal dari pembelajaran hari ini ya. Nah sekarang Bu Wit mau tanya nih, dari apa yang sudah kita lakukan, berarti menulis puisi itu langkah-langkahnya bagaimana? Bagaimana langkah menulis? Pertama, menentukan tema, bagus. Yang kedua apa lagi? Membentuk diksi yang sesuai dengan tema, kemudian mengembangkan diksi menjadi baris-baris puisi. Oke, sekarang kita ucapkan sama-sama ya. Kita ucapkan sama-sama langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama, yang kedua, mengembangkan diksi baris-baris puisi. Oke, terima kasih. Itulah langkah-langkah dalam menulis puisi. Nanti di pertemuan berikutnya, setelah kamu menyaji puisi secara tulis, pertemuan berikutnya kita akan belajar menyaji puisi secara lisan. Menyaji puisi secara lisan. Oke, baik. Nah, setelah pembelajaran ini berlangsung, bagaimana perasaan kamu? Nah, oke. Sekarang Bu Wit akan menanyakan beberapa pertanyaan reflektif ya mengenai perasaan dan apa yang sudah kamu kuasai. Siapkan sticky note dan pulpen sekarang juga. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Silakan ditulis. Pertama, tuliskan namamu dulu. Tulisannya kecil-kecil saja. Karena nanti ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu? Tuliskan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan model problem based learning berbantuan media gambar ini. Langsung jawabannya. Tuliskan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi ini. Sudah? Baik. Pertanyaan kedua, dalam pembelajaran ini apa yang sudah kamu kuasai? Tuliskan. Tuliskan hal-hal yang sudah kamu kuasai dalam pembelajaran ini. Oke, bagus. Oke, sudah ya. Pertanyaan ketiga. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini,
hal apa yang masih membingungkan bagimu? Tuliskan hal-hal yang masih membingungkan bagimu mengenai pembelajaran menulis puisi. Kalau sudah, kita mulai dari kelompoknya Rivi terlebih dahulu untuk menempelkannya pada papan refleksi. Silakan Rivi, kelompoknya Rivi. Iya. Ke bawah ya, ke bawah aja Mbak. Ke bawah Mbak. Oke. Berikutnya kelompoknya Syifa. Berjarak ya, berjarak, jangan terlalu dekat. Tidak perlu teratur, nggak apa-apa. Berjarak yang agak jauh-jauh aja nggak apa-apa. Yang agak jauh-jauh aja nggak apa-apa. Oke, kelompoknya hari ini silakan. Berjarak aja, berjarak ya. Gak ada yang pink apa ya? Kok ini hijau sama kuning semua? Oh iya, iya yang pink loh. Nanti habis ini. Pinknya ditaruh situ tuh Mbak. Silakan kelompoknya hari ini. Nora. Di bawah, ke bawah. Jangan jauh-jauh. Senang, gembira, dalam Oke, terima kasih. Bubi sudah membaca mengenai perasaan sebagian besar merasa senang ya. Terima kasih, Bubi juga sangat senang. Pembelajaran hari ini kalian aktif dan juga mendapatkan banyak hal. Kalau dari hal-hal yang belum dipahami, banyak yang belum memahami mengenai mengganti kata atau diksi yang sudah jadi diksi menjadi kata konkret ya. Oke, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai kosakata dan juga tesaurus namanya. Ada yang namanya tesaurus. Tesaurus itu adalah sinonim ya. Jadi satu kata itu punya banyak kemiripan dengan kata-kata yang lain tapi maknanya sama. Semuanya menghadap ke sini terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang masih bingung dalam mengubah kata menjadi gaya bahasa ya. Bagus sekali. Kebingungan kamu ini menjadi tantangan untuk kita untuk lebih belajar lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya tentang kata konkret, tentang gaya bahasa, kemudian tentang perlambangan dan juga mencari diksi-diksi yang bisa dibentuk rimanya. Bagus sekali, terima kasih untuk semangatnya hari ini kelas 8B, boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak ya, jangan lupa silakan nanti kamu di rumah pelajari cara membaca puisi, bisa lihat YouTube atau misalnya lihat teman SD kamu yang dulu punya prestasi, suruh mereka untuk membacakan puisi bagaimana ya, atau ada teman seperti Delvi ya, bisa dijadikan contoh besok atau pertemuan berikutnya kita akan belajar menyaji puisi secara lisan. Terima kasih, tetap semangat ya. Bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.